Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jumpa lagi pada di channel Dokter. Dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan sedikit tentang COVID-19 yang lagi hangat-hangatnya dan tidak mau pergi dari negara kita ini, dari dunia pada umumnya. Ya. Jadi setiap hari kita mendengar angka baru, angka kematian yang terus meningkat, dan proses-proses penanganannya yang rumah sakit penuh, oksigen habis, obat-obat antivirus kosong, dan lain sebagainya. Karena banyaknya permintaan atau pertanyaan kepada saya tentang pasien-pasien kami yang di bedah vaskuler, tentunya yang sudah dilakukan operasi, yang belum, mau dilakukan konservatif, obat-obatan, semua pengen mendapat informasi apakah mereka boleh atau kami apakah boleh divaksin. Nah, pada prinsipnya bahwa kasus vaskuler tentu sama dengan kasus kelainan pembuluh darah yang lain atau penyakit-penyakit yang lain. Yang standar tentunya pasti kondisi pasien harus stabil. Jadi tekanan darah tidak tinggi di atas 180, temperatur tidak demam ya di atas 38. Kemudian keadaan umum baik, stabil, tidak sesak, tidak ada riwayat alergi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kasus-kasus vaskuler terdiri dari 5 besar ya. Yang pertama tentunya adalah infeksi, jadi tromboflebitis, aortitis, limfadenitis. Selama dia masih dalam proses infeksi, ini masih kita pending dahulu, jadi harus ditangani dengan baik. Kemudian yang kedua, proses kelainan bawaan seperti malformasi. Kalau malformasi dengan kondisi stabil, ini kita masih recommended untuk melakukan operasi, apalagi di usia masih muda. Kemudian kasus-kasus sumbatan pada vena atau varises, selama dia ada tromboflebitis, ada infeksi, ada DVT yang akut ya, sumbatan vena dalam yang akut, ini masih kita minta supaya ini distabilkan dulu ya, supaya ini apalagi kalau ada tanda-tanda radang di tangan atau di kakinya yang merah ya, nyeri yang hebat, ini kita minta supaya dipending, karena efek samping dari COVID ini juga adalah membentuknya meningkatkan angka koagulable. Jadi pasien-pasien yang udah hiperkoagulabilitas ini makin hebat sumbatannya nantinya setelah mengkonsumsi disuntik obat vaksin, disuntik vaksin ya. Jadi hiperkoagulabilitas sebenarnya penyakitnya juga akan memberat. Nah, kemudian pasien-pasien dengan aneurisma yang sedang serangan akut, kondisi lemah ya, potensi pecah, ini juga tidak kita anjurkan. Kemudian pasien-pasien dengan tumor di vaskuler, yang disebut dengan tumor di vaskuler itu contohnya hemangioma, angioma, dan lain sebagainya. Ini juga selama dia stabil, selama dia tidak ada keluhan, kondisi baik, tidak demam, tidak infeksi, tidak lemes, kondisinya baik ya, ini kita masih anjurkan ya, masih membolehkan. Nah, yang sangat riskan tentunya adalah pasien-pasien dengan riwayat alergi. Nah, kalau di vaskuler namanya vaskulitis ya, baik banyak alergi ya, inflamasi yang tidak jelas penyebabnya, seperti kelainan bawaan yang sifatnya imun ya, sistem imun orang-orang dengan kelainan CKD, gagal ginjal dengan kondisi yang tidak stabil. Nah, ini tentu sebaiknya kita menunda. Kalau pasien-pasien yang vaskulitis, kalau memang nyata dia penyebab alergi tentunya atau inflamasi yang tidak jelas ya, tentunya kita harus sangat berhati-hati kalau bisa menunda atau tidak memberikan vaksin tentunya ya. Nah, itu untuk vaskuler yang perlu dipahami dan
kasus bawaan seperti kasus malformasi vaskuler baik arteri venos malformasi, kemudian limf malformasi, venos malformasi tunggal atau kombinasi kasus khusus seperti sindrom Klippel-Trenaunay, sindrom Maliachi, kemudian kasus-kasus yang sifatnya adalah others. Contohnya adalah kasus-kasus others itu maksudnya kasus-kasus yang sifatnya adalah inflamasi dan tidak diketahui penyebabnya. Contohnya purpura atau Burger disease atau Raynaud disease atau kelainan-kelainan inflamasi yang lain yang sifatnya adalah alergik. Jadi alergik seperti pada kulit itu disebut dermatitis, nah pada vaskuler ini sering disebut dengan vaskulitis. Ya, ini cukup banyak ya, pada kalau Burger disease kena rokok dan sebagainya. Nah, setelah selesai tindakan, setelah selesai perawatan, pasien akan bertanya, atau kadang-kadang baru pertama kontrol dia langsung menanyakan, sebenarnya saya boleh nggak mendapat vaksinasi? Nah, memang harus kita akui juga bahwa pasien-pasien vaskuler kebanyakan adalah pasien-pasien yang usia tua, gagal ginjal, kaki diabetes, gangren yang berlama-lama ya, diabetik yang berlama-lama ya, semua akan berpengaruh ke pembuluh darah. Nah, apa yang kita rekomendasikan? Saya coba menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian vaksin COVID ini tentu adalah program nasional atau bahkan program dunia ya, untuk mencegah terjadinya perkembangan virus ini yang sangat-sangat progresif dan sering berakibat fatal dan kematian tentunya ya. Nah, di kasus vaskuler tentu berlaku jamak juga untuk kelainan-kelainan pada bagian lain. Jadi misalnya pasien vaskuler dengan hipertensi ya di atas 180 tentu tidak kita anjurkan untuk pemberian vaksin, atau ditunda dulu sampai dia kondisi stabil dan terkontrol. Begitu juga pada saat demam, pada saat mengalami infeksi, di saat infeksi menggerogoti tubuh, sepsis atau ascending infeksi, ini sangat juga tidak kita anjurkan untuk mendapatkan vaksin ya. Kondisi keadaan umum yang lemah, keadaan umum yang tidak stabil tentu tidak kita anjurkan. Nah, kemudian pasien-pasien dengan keadaan akut, misalnya akut limb ischemic, akut DVT ya, atau malah trauma vaskuler yang akut ya, mungkin ini belum kita anjurkan untuk pemberian vaksin. Kenapa? Karena vaksin ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan hiperkoagulabilitas pada darah. Nah, jika hiperkoagulabilitas ini akan memperburuk keadaan, tentu kita akan tunda sementara sampai kondisinya stabil. Namun pasien-pasien misalnya pasien varises, malformasi vaskuler yang setelah dioperasi kondisinya sudah stabil, dia bisa berjalan dengan baik, tidak ada tanda-tanda demam, tidak ada tanda-tanda hipertensi. Nah, ini tentunya akan kita persilahkan tentunya ya, dengan catatan bahwa petugas diberitahu sehingga jika terjadi apa-apa petugas sudah mengerti begitu ya, bahwa ini harus segera dirawat, ini harus segera
terapi, ya, seperti itu. Jadi edukasi ini perlu dipahami oleh petugas juga nantinya, sehingga ini harus dikasih tahu bahwa kita sedang berobat, kami diperbolehkan untuk mendapat vaksin, ya. Kemudian hal-hal lain yang juga sangat kita anjurkan tentunya adalah sifatnya alergi, ya, seperti asma tentunya ini tidak dianjurkan. Pada pasien-pasien vaskuler juga banyak, ya, ini yang sulit kita prediksi, misalnya ITP atau purpura atau vaskulitis yang penyebabnya tidak dikenal dengan baik. Kalau seperti burger kita kenal dengan baik, kondisi stabil, kita boleh berikan vaksin. Tapi kalau kondisi tidak stabil, pasien kesakitan hebat, pasien tidak mampu beraktivitas, sebaiknya ini kita tunda dulu untuk pemberian vaksin COVID-19 ini. Nah, terutama untuk yang alergi, vaskulitis kalau di vaskuler, atau dermatitis kalau di paru-paru, asma dan lain sebagainya. Nah, ini sebaiknya kita tidak harus berhati-hati dan tidak kita anjurkan untuk mendapat vaksinasi. Nah, begitu juga pasien yang sedang mengalami infeksi, jadi gangguan yang hebat di kaki atau aneurisma yang lagi serangan akut dengan nyeri di perut, atau malformasi yang sedang pecah. Kemudian ada sumbatan arteri yang akut sehingga menyebabkan membiru atau menghitamnya kaki atau ekstremitas tangan, atau sumbatan arteri yang lain yang tidak dalam kondisi stabil, ya, seperti di jantung, sumbatan arteri jantung, MCA dan lain sebagainya. Ini tidak kondisi stabil, ini sangat tidak kita anjurkan. Kenapa? Karena bekuan darah sudah terjadi di mana-mana. Nah, ini yang bisa saya share, barangkali ini dapat bermanfaat dan jadi pegangan bagi teman-teman atau pasien atau dokter umum, perawat dan lain sebagainya yang menangani kasus pembuluh darah, kelainan pembuluh darah peripheral tentunya, ya. Nah, ini bisa jadi pegangan agar dapat memberikan keputusan yang baik. Dan bagi pasien-pasien saya sendiri tentunya juga pasien-pasien vaskuler secara umum, nah ini yang bisa juga jadi masukan dan pertimbangan kami, ya. Rasa ini yang bisa saya share, mungkin kesempatan yang lain kita bisa sampaikan lagi tambahan atau info tambahan yang lain. Ya, demikian. Assalamualaikum dan selamat siang.